patriot bangsa berjiwa Pancasila, militan berani benar profesional, pantang menyerah rela berkorban. Mari kita kibarkan panji kebenaran, kobarkan semangatmu dalam satu komando. Walau langit akan runtuh, laskar hukum takkan gentar, tetap maju membela rakyat. Mari kita bersama wujudkan keadilan. Jayalah Laskar Hukum Indonesia, jayalah Laskar Hukum Indonesia. Laskar Hukum Indonesia, patriot bangsa berjiwa Pancasila, militan berani benar profesional, pantang menyerah rela berkorban. Mari wabarakatuh. Selamat siang dan salam silaturahmi untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Umum Laskar Hukum Indonesia, Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Edi Imran SH MSI MH. Yang saya hormati Sekretaris Jenderal Laskar Hukum Indonesia, Bapak Syahrir SE ME. Yang sama-sama kita hormati para jajaran Dewan Pendiri, Dewan Pembina, Dewan Penasehat, dan Dewan Pengawas Laskar Hukum Indonesia. Pati Pawia. Dan yang saya hormati pada para ketua DPP LHI yang telah hadir, serta seluruh pengurus dan tamu undangan yang saya banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani. Kita panjatkan kepada Allah yang Maha Kuasa, Sang Pemilik kemuliaan dan Sang Pemilik kebahagiaan. Puji mari kita panjatkan kepada Allah yang Maha, yang tak pilih kasih dan tak pilih kasih sayang. Segalanya dikasih sayangnya hari ini Ahad 29 Maret 2026, 10 Syawal 1400 bisa hadir bertatap wajah, bertemu pandang dalam yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat Laskar Hukum Indonesia dengan menyusun tema Sucikan Hati di Hari Idul Fitri dengan jalin silaturahim. Tercurah limpah kepada sosok teladan yang membawa perubahan besar bagi dunia, sosok yang akan bagi semesta, yakni baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di hari yang fitri ini kita saling memaafkan dan memperbanyak amal kebaikan. Sebelum kita memulai acara, izinkan kami dulu berpantun.
masih terbang ke taman. Cakep. Hinggap sebentar di ranting jati. Cakep. Hari Nang Fitri penuh kehangatan. Mari bersama sucikan hati. Lagu kebangsaan Indonesia Raya dalam kumandang wahyu ilahi yang akan dilantunkan oleh Bapak Ustadz Pepen. Kepadanya kami silakan.
حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada kesempatan yang berbahagia ini ya Allah, kami keluarga besar Laskar Hukum Indonesia dalam rangka melaksanakan acara halal bihalal dengan tema sucikan hati di hari yang fitri dengan silaturahim hari Ahad 29 Maret 2006 10 Syawal 1447 Hijriah. Amin. Ya Allah ya Karim, setelah sekian lamanya ya Allah, kami melaksanakan mujahadah, kami melaksanakan puasa, kami mengendalikan amarah kami ya Allah. Semoga Engkau berkenan menjadikan kami termasuk manusia yang suci ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bukankah Engkau berfirman ya Allah, wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi wa ilallahil masir wa ma yastawil a'ma wal basir wa la dhulumatu wa la nur wa la dhillu wa la harur. Siapa saja mereka ya Allah yang senantiasa membersihkan hatinya ya Allah, maka apa yang mereka berbuat akan kembali kepada diri mereka sendiri ya Allah. Mereka yang mensucikan hatinya berbeda dengan mereka yang suka mengotorinya. Maka Engkau mengatakan ya Allah, mereka laksana seperti orang yang buta dengan orang yang melihat, seperti orang yang pada tempat yang terang benderang dengan orang yang pada tempat yang gelap gulita. Waladillu walal harur, bandingannya laksana seperti orang yang berada tempat yang adem dengan orang yang kepanasan. Orang yang suci ya Allah, orang yang bisa dalam hatinya dalam keadaan bersih ya Allah, yaitu mereka yang mampu bersedia melihat persoalan di sekelilingnya, bahkan mampu memberikan pertolongan ketika orang-orang dalam membutuhkan dan memberikan penerangan ketika orang-orang dalam kegelapan. Ya Allah ya Hadi ya Ghafur, bukankah Engkau berfirman ya Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arwas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Berkumpulnya kami ya Allah dengan silaturahimnya kami ya Allah, yaitu kami senantiasa beristighfar, mohon ampun kepadamu ya Allah untuk mendapatkan surgamu seluas langit dan bumi. Ya Allah ya Tuhan kami ini bukankah kami termasuk orang-orang yang persiapkan surga seluas langit dan bumi? Tanda-tandanya adalah yang telah kami lakukan di masa lalu ya Allah. Kami termasuk orang-orang yang menyisihkan surga di kami ya Allah. Kami termasuk orang-orang yang menahan amarah kami ya Allah. Kami termasuk orang-orang wa'afina 'anil nas, senantiasa memaafkan kesalahan daripada saudara kami ya Allah. Bukankah Nabi berpesan ya Allah, salasun man kunna fi hisabin yasira, siapa mereka yang bisa menjalankan 3 hal, maka Allah akan senantiasa ringankan dalam hisabnya ya Allah, yaitu mereka yang memberi kepada orang yang senantiasa tidak pernah memberi sama sekali. Yang kedua adalah mereka yang senantiasa menyambung tali silaturahim kepada orang yang memutuskannya. Dan yang ketiga adalah mereka yang senantiasa memberi maaf akan kesalahan saudaranya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ketika kita sudah berpuasa ya Allah, kami yakin bahwasanya dosa-dosa kami akan Engkau ampuni ya Allah. Tetapi perlu kami ingat ya Allah, dosa antar sesama manusia tidak akan Engkau ampuni sebelum di antara kami saling meminta dan memberi maaf. Oleh karenanya momentum hari ini Allah jadikan agar kami bisa memaafkan antar kesalahan sama kami ya Allah. Kami bisa menghilangkan rasa dendam di antara kita, menghilangkan rasa kesombongan di antara kita, menghilangkan rasa angkuh di antara kita, sehingga kami termasuk orang-orang yang bersih dan suci ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami termasuk insan kamil, manusia yang sempurna, manusia yang memiliki keteguhan iman, keluasan ilmu pengetahuan, serta tangguh dalam menjawab berbagai macam persoalan dan tantangan dalam kehidupan di masa-masa yang akan datang.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amil kathiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada kesempatan yang berbahagia ini ya Allah, kami keluarga besar Laskar Hukum Indonesia dalam rangka melaksanakan acara halal bihalal dengan tema sucikan hati di hari yang fitri dengan silaturahim hari Ahad 29 Maret 2006 10 Syawal 1447 Hijriah. Amin. Ya Allah ya Karim, setelah 1 bulan lamanya ya Allah, Amin. kami melaksanakan mujahadah, kami melaksanakan puasa, kami mengendalikan amarah kami ya Allah. Semoga Engkau berkenan menjadikan kami termasuk manusia yang suci ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bukankah Engkau berfirman ya Allah, wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi wa ila Allahil masir. Wa ma yastawi al-a'ma wal basir wala dhulumatu wala nur wala dhillu wala harur. Siapa saja mereka ya Allah yang senantiasa membersihkan hatinya ya Allah, maka apa yang mereka berbuat akan kembali kepada diri mereka sendiri ya Allah. Mereka yang mensucikan hatinya berbeda dengan mereka yang suka mengotorinya. Maka Engkau mengatakan ya Allah, mereka laksana seperti orang yang buta dengan orang yang melihat, seperti orang yang pada tempat yang terang benderang dengan orang yang pada tempat yang gelap gulita. Walal dillu walal harur, bandingannya laksana seperti orang yang berada tempat yang adem dengan orang yang kepanasan. Orang yang suci ya Allah, orang yang bisa dalam hatinya dalam keadaan bersih ya Allah, yaitu mereka yang mampu bersedia melihat persoalan di sekelilingnya, bahkan mampu memberikan pertolongan ketika orang-orang dalam membutuhkan dan memberikan penerangan ketika orang-orang dalam kegelapan. Ya Allah ya Hadi ya Ghafur, bukankah Engkau berfirman ya Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arwas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Berkumpulnya kami ya Allah dengan silaturahimnya kami ya Allah, yaitu kami senantiasa beristighfar, mohon ampun kepadamu ya Allah untuk mendapatkan surgamu seluas langit dan bumi. Ya Allah ya Tuhan kami ini bukankah kami termasuk orang-orang yang Kau siapkan surga seluas langit dan bumi? Tanda-tandanya adalah yang telah kami lakukan di masa lalu ya Allah. Kami termasuk orang-orang yang menyisihkan surga rezeki kami ya Allah. Kami termasuk orang-orang yang menahan amarah kami ya Allah. Kami termasuk orang-orang wa'afina 'anil nas, senantiasa memaafkan kesalahan daripada saudara kami ya Allah. Bukankah Nabi berpesan ya Allah, salasun man kunna fi hisabi yasira, siapa mereka yang bisa menjalankan 3 hal maka Allah akan senantiasa ringankan dalam hisabnya ya Allah, yaitu mereka yang memberi kepada orang yang senantiasa tidak pernah memberi sama sekali. Yang kedua adalah mereka yang senantiasa menyambung tali silaturahim kepada orang yang memutuskannya. Dan yang ketiga adalah mereka yang senantiasa memberi maaf akan kesalahan saudaranya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ketika kita sudah berpuasa ya Allah, kami yakin bahwasanya dosa-dosa kami akan Engkau ampuni ya Allah. Tetapi perlu kami ingat ya Allah, dosa antar sesama manusia tidak akan Engkau ampuni sebelum di antara kami saling meminta dan memberi maaf. Oleh karenanya momentum hari ini Allah jadikan agar kami bisa memaafkan antar kesalahan sama kami ya Allah. Kami bisa menghilangkan rasa dendam di antara kita, menghilangkan rasa kesombongan di antara kita, menghilangkan rasa angkuh di antara kita, sehingga kami termasuk orang-orang yang bersih dan suci ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami termasuk insan kamil,
manusia yang sempurna, manusia yang memiliki keteguhan iman, keluasan ilmu pengetahuan, serta tangguh dalam menjawab berbagai macam persoalan dan tantangan dalam kehidupan di masa-masa yang akan datang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'd. Sebelum saya lanjutkan sambutan ini, saya selaku Ketua Umum akan menyapa dulu. Ini bahasa-bahasa TikToknya Bu Nur Lele. Yang terhormat, yang saya cintai dan saya banggakan, Bapak Ustaz Pepe, tokoh agama. Ustaz itu harus didahulukan, harus diprioritaskan. Itu ya. Nanti saya cerita sejarah singkat ya. Kenapa Ustaz itu selalu, ketika saya menjadi juru kampanye dulu, baik bupati maupun pribadi, selalu saya sampai yang pertama itu Ustaz. Yang kedua, saya ingin mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi ya, yang datang dari jauh, luar Pulau Jawa. Antara lain yang pertama dari Sulawesi Tengah, Bapak Tahir. Terima kasih Bapak. Demikian jauhnya kalau kita jalan kaki nggak sampai-sampai itu. Berikutnya yang kedua, Bapak Ketua DPD LHI Kalimantan Tengah, Mayor Infantri Tasri. Jadi beliau ketika saya tunjuk, dia mengatakan jangan saya terlalu jauh pangkatnya, Mayor dengan jenderal. Saya bilang saya tidak melihat pangkat. Tampatan SD pun kalau dia berani, militan, tegas, tidak merasa, saya pilih. Dan itu ada di tentara. Berikutnya yang ketiga ada Bapak Ketua DPD dari Banten, Bapak Artudin. Nah, ini dia Ketua DPD juga kadang-kadang jadi ustaz juga beliau. Ya. Berikutnya masih ada beberapa orang dari luar, dari Jawa Barat ada 5 orang yang kemungkinan akan hadir pada jam 14.00. Antara lain Bengkulu, Sumatera Barat, Jawa Barat, terus Sulawesi Tenggara, dan mungkin perhitungannya nanti pada saat rapat, karena acara yang paling penting adalah pada pukul 14. Saya sudah dikejar-kejar anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kode etik, dan itu sudah jadi sebenarnya. Ya tinggal ditayangkan, dikoreksi, karena saya ingin menerapkan di dalam organisasi ini musyawarah mufakat. Saya menghindari tradisi kebiasaan di militer di mana demokrasi tidak jalan. Meskipun 10 orang memberikan pendapat, ada 9 putusan tetap pada komandan. Saya tidak akan menerapkan di dalam organisasi kita. Berikutnya yang saya hormati Bapak Sekjen, Bapak Panglima Laskar Hukum Indonesia, Bapak Ketua Harian ada Haji Buhari, para Ketua Divisi dan Wakil Ketua serta anggota divisi, Wakil Panglima, dan seluruh anggota Laskar Hukum Indonesia yang sudah terdaftar, ada skemnya maupun yang belum. Dan saya berharap yang hadir pada hari ini ikut bergabung. Perlu diketahui bahwa pengurus Laskar Hukum Indonesia itu tiap hari ada 10-20 minta bergabung, dan saya tidak kenal mereka. Ya, dari seluruh penjuru tanah air. Pengurus Laskar Hukum Indonesia sampai detik ini menghampiri 800 orang. Saya hanya mengenal mungkin 5% atau 10%. Ini artinya bahwa Laskar Hukum ini sudah menyebar, sudah viral di Indonesia. Saya tidak tahu apa dasar pertimbangan kenapa mereka demikian antusias, semangat untuk bergabung dengan kita. Mungkin karena melihat visi-visi tujuan berdirinya Laskar Hukum. Bapak Ibu yang saya cintai dan saya banggakan, kita masuk pada inti.
Pak Sekjen dan beberapa rekan kita kemarin menginginkan supaya diundur karena mungkin masih kesibukan dan kayaknya memang begitu. Tetapi ada pertimbangan khusus saya. Saya yakin Bapak Ibu tahu kepemimpinan saya dan itu mudah-mudahan ke depan berubah karena ada ketua harian seorang Ustaz Wali selalu menekan tensinya saya. Begitu Bapak Harian. Begini, halal bihalal ini kan tradisi Indonesia, berada di luar negeri. Tidak tahu lah kalau sudah diikuti luar negeri. Tapi tradisi yang dalam kamus bahasa Indonesia itu adalah saling memaafkan, kan begitu. Jadi halal bihalal bukan haram biharam. Saya sering mendengar ceramah di YouTube maupun di internet. Saya juga kadang-kadang jadi ustaz YouTube. Bahasanya begini, dosa sebesar apapun pasti akan diampuni oleh Allah yang Maha Kuasa. Sebesar apapun itu. Kalau kita sholat tobat nasuha, bukan tobat capek-capek apa itu ya. Itu. Tetapi nanti diluruskan, dikoreksi Pak Ustaz ini. Tapi dosa yang tidak terampuni adalah dosa kepada sesama manusia. Artinya bahwa saya harus minta maaf kepada orang yang pernah saya sakiti, saya zolim dan lain sebagainya. Kalau dia tidak mengampuni saya, dosa akan berlanjut terus. Kalau semakin lama kita tunda, jadi lupa nanti. Itu. Kadang-kadang ada anekdot saya. Kalau ketua umum Laskar Hukum diambil nyawanya hari ini, maka jadi komandan kopi di neraka. Karena yang tahu, yang bisa mengukur dosa layak atau tidak masuk surga dan neraka itu kita, bukan orang lain. Kan begitu. Nah, nanti dikoreksi Pak Ustaz ya. Itu oleh karena itu maka saya tetapkan kemarin tanggal 29 sehingga jarak setelah selesai kita Idul Fitri tidak terlalu jauh, kan begitu Pak Ustaz ya. Kalau terlalu jauh nanti lupa lagi. Dan saya kira kalau namanya halal bihalal itu tujuannya baik. Yang pertama halal bihalal saling memaafkan. Yang kedua adalah menjalin mempererat, meningkatkan tali silaturahmi. Dan masih banyak lagi. Gitu. Nah, kalau kita menjalin mempererat tali silaturahmi itu, saya tangkap ada dua di situ. Yang pertama akan memperpanjang umur. Memperpanjang umur bukan dalam arti kan katanya orang tidak bisa tidak bisa, tapi kan tergantung Allah. Tapi ada pengertian yang lebih luas lagi daripada yang memperpanjang umur. Artinya umurnya panjang tapi berguna bagi masyarakat. Mudah-mudahan Laskar Hukum Indonesia ini ya sebagai visi-misinya tujuannya adalah membantu masyarakat. Gitu, ya. Yang kedua, kalau kita banyak silaturahmi, menjalin, meningkatkan mempererat tali silaturahmi akan memudahkan, melancarkan rezekinya. Itu yang saya tangkap tentang pengertian daripada bial. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku ketua umum yang mewakili keluarga juga, mewakili Laskar Hukum Indonesia, saya dari hati yang paling dalam dan saya menyadari penuh bahwa demikian banyak dosa, kesalahan, kehilapan yang saya lakukan selama menjadi ketua umum Laskar Hukum Indonesia. Oleh karena itu dari hati yang paling dalam, paling tulus, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja. Satu menit saja. Tadi saya sudah diskusi sama Ustaz. Saya menginginkan di dalam Mas Targuna ada divisi kerohanian. Nanti kita tambah. Dan itu perlu, jadi setiap kita mengadakan acara-acara seperti ini, maka sudah ada di situ divisi kerohanian. Karena mungkin nanti Bapak Ustaz sebagai ketua divisi kerohanian di situ. Jadi alangkah baiknya itu kalau ada acara begini disertai dengan ceramah agama. Kan begitu Bapak ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja secara maksimal ya, siang malam dan lain sebagainya ya, sehingga acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan sukses dan lancar. Demikian saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.